Di zaman pemerintahan Pak Jokowi, kita berulang kali mendengar situasi beberapa partai politik yang terguncang dan bahkan sampai muncul istilah pembegalan. Diawali dari kisruh Partai Demokrat yang waktu itu Pak Jenderal Purnawirawan Muldoko berusaha mengambil alih Partai Demokrat dengan melakukan kongres luar biasa di Medan. Tapi akhirnya gagal juga dan muncul gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Waktu itu yang menggugat keabsahan kepengurusan DPP Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan semuanya gagal. Ini mungkin gagal karena kekuatan dan ketokohan Pak SBY. Yang kedua, kisruh kemudian muncul pada Partai Golkar yang pada akhirnya melengsarkan Airlangga Hartarto yang sukses membawa suara Golkar naik, tapi kemudian tiba-tiba dia harus jatuh turun dari kursi ketua umum dan digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Sebuah proses politik yang sangat singkat, sangat pendek dan menjadi misteri bagi banyak pihak. Ada apa dengan Airlangga? Kenapa dia tiba-tiba mengundurkan diri? Dan kenapa harus Bahlil yang tiba-tiba naik menjadi ketua umum? Karena selama ini tokoh-tokoh Golkar banyak sekali yang senior dan berpotensi bahkan pernah menjadi kandidat ketua umum. Contohnya Bambang Susatyo atau Bamsud. Gagal. Akhirnya Bahlil yang dianggap orang selama ini adalah anak emas Jokowi yang duduk menjadi ketua umum Partai Golkar. Dan PKB kemudian menyusul. Kisruh di PKB ini muktamar, ada direncanakan muktamar luar biasa tandingan yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh NU untuk melengsarkan Caimin dari kursi ketua umum. Tapi sampai sekarang belum terlaksana, namun yang kita dengar bahwa rencana muktamar tandingan tersebut akan berlangsung dan dimotori oleh kekuatan-kekuatan dari NU. Dan sebaliknya juga muncul kekuatan-kekuatan dari beberapa ulama yang ingin mengganti pengurus PBNU. Wow, luar biasa, adu domba. Dan sekarang muncul peristiwa baru, yaitu gugatan terhadap keabsahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan yang diperpanjang 1 tahun oleh pengurus yang sah dengan alasan untuk menjaga kondusivitas, stabilitas, dan kontinuitas dalam menjalankan roda organisasi menghadapi Pilkada serentak 2024. Sesuatu yang sah, legal, dan tidak salah karena memang keputusan tersebut diputuskan oleh pengurus dan Rakernas. Jadi tidak ada yang salah di sana karena itu adalah keinginan pengurus, keinginan grassroots, keinginan anggota dan kader dari partai tersebut. Tidak melanggar ADRT dan tidak menyimpang karena diperbolehkan. Jadi sekarang muncul gugatan di Petun yang menggugat keabsahan perpanjangan kepengurusan DPP PDI Perjuangan tersebut. Ini aneh dan janggal. Mengapa? Pertanyaan besarnya, mengapa di era Jokowi terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini yang banyak sekali mengganggu partai-partai politik? Siapa dalangnya? Siapa yang bermain di balik ini? Pertanyaan besar ini harus terjawab. Mengapa di era Jokowi muncul suasana pembegalan, pengacau balauan, pemecahan dari partai-partai politik? Siapa dalangnya? Semua tentu akan melihat dalang di balik semua ini adalah Jokowi dan kekuasaannya. Itu tentu persepsi yang muncul dari publik. Tetapi apakah benar yang bermain di balik ini semua adalah Jokowi? Tidak ada yang tahu. Kita juga tidak sedang menuduh Pak Jokowi, tetapi kita bicara tentang persepsi dan pandangan publik. Bahwa persepsi dan pandangan publik, Jokowi lah yang bermain di balik ini semua. Karena peristiwa pengguncangan partai-partai ini tidak akan terjadi tanpa adanya kekuasaan. Bayangkan, Partai Demokrat sekuat apa, sekokoh apa, setokoh apa ketua umumnya. Golkar, partai tua. Banyak senior-senior Republik ini yang bernaung di Golkar. Bahkan ada Luhut, ada Pak JK, ada Bu Rizal Bakri, ada Agung Laksono, ada semua deretan tokoh Republik ini ada di Golkar. Sekarang ada PDI Perjuangan di mana ada Ibu Megawati Soekarno Putri. Semuanya tergoncang. Tanpa adanya kekuasaan dari penguasa, tanpa adanya campur tangan penguasa, hampir tidak mungkin ini terjadi. Inilah mengapa pertanyaan publik dijawab sendiri oleh publik
dan menuduh mengarahkan jarinya kepada Jokowi yang bermain di balik ini semua. Apakah memang benar Jokowi yang melakukan upaya menghabisi banyak partai politik seperti ini? Tidak ada yang tahu. Tetapi silakan publik melihat sendiri, menganalisa sendiri mengapa di era Jokowi banyak sekali pengacau balauan, pemecah belahan, dan gangguan, bahkan pembegalan terhadap partai politik. Mari kita terjemahkan masing-masing dalam pikiran kita.